tengah gemuruh kota tua, terdapat suatu kesenian kreatif yang disebut dengan kesenian gerabah. Kesenian gerabah adalah bentuk seni yang mengubah tanah liat menjadi objek fungsional. Proses pembentukan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pembentukan tanah liat, memberikan detail dengan glasir, hingga proses pembakaran untuk membuat objek menjadi keras dan tahan lama. Seni gerabah memiliki sejarah panjang yang dapat ditemukan pada berbagai budaya di seluruh dunia. Objek tersebut dapat berupa patung, vas, piring, mangkuk, hingga instalasi seni yang lebih kompleks. Selain fungsi praktis, seni gerabah juga digunakan untuk mengungkapkan ekspresi kreatif yang dalam serta menggambarkan berbagai nilai budaya dan cerita yang ingin disampaikan seniman. Pada Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta, terdapat banyak koleksi kesenian seperti lukisan, keramik, ukiran, dan patung. Di museum keramik ini terdapat koleksi Nusantara maupun asing. Banyak warga lokal yang tinggal di daerah sekitar maupun yang berbeda daerah datang untuk mengunjungi museum ini. Bahkan turis asing pun banyak yang berdatangan ke museum untuk mengenal dan mempelajari kesenian yang ada di sini. Halo Sobat Pencinta Seni, saat ini kalian sedang menyaksikan acara menarik yang akan memberikan informasi dan juga bisa menambah wawasan kalian tentang seputar seni yang ada di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di What's Inside. Nah, kali ini ditemenin sama aku Alivia dan teman aku. Halo, aku Ihsan. Nah, Sobat Pencinta Seni di rumah, jadi saat ini kita lagi berada di Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Kota Tua Jakarta Pusat. Mungkin banyak kalian yang belum tahu bahwa tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah nih teman-teman. Nah, bener banget Ihsan. Nah, tepat di belakang kita nih udah ada pintu masuk menuju ke dalam Museum Seni Rupa dan Keramik. Aku udah penasaran banget nih, kira-kira di dalam tuh isinya ada apa aja sih? Ihsan udah penasaran belum? Penasaran dong, tanpa berlama-lama kita langsung ke dalam aja yuk. Yuk. Nah, Sobat Pencinta Seni, saat ini kita udah sama Pak Hendra selaku pemandu dari Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Boleh Pak Hendra sekarang perkenalkan diri secara singkat? Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Hendra, guide di Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi buat teman-teman Sobat Pencinta Seni ini yang mau tahu lebih rincinya lagi, bisa minta bantu sama tour guide yang ada di sini untuk menjelaskan lebih mendalam tentang Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Betul ya Pak? Ya. Nah, setelah kita berkenalan nih Sobat Pencinta Seni di rumah, kita langsung explore aja kali ya, ada apa aja sih di museum ini. Katanya, mungkin bisa mulai dari kesenian ini kali ya Pak. Ini tuh apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, ini tembikar dari Majapahit, abad 12 sampai 14. Lama juga ya. Ini salah satu koleksi yang baik, semua koleksi di sini baik. Ini yang sangat disukai sama pengunjung rata-rata karena Majapahit ya. Ini bahan tanah interwear warnanya agak coklat, terus yang putih itu warnanya jenisnya stonewear. Dan tembikar seperti ini disebut untuk aromaterapi zaman sekarang. Ya, terus ketemunya waktu di sana di Trawulan, bawahnya ada seperti untuk kayu ya. Oh, kayu. Yang buat dibakar itu ya. Nah, buktinya kenapa? Di bawahnya tengahnya ada bolongan. Bolongan, oh iya. Iya, mengeluarkan aroma dari pembakaran itu, mungkin daun yang wangi dibakar. Nah, selanjutnya itu kenapa warna putih? Nah, itu waktu ketemunya hilang. Nah, ditambahkan kira-kira bentuknya seperti itu. Akan tetapi dia harus berbeda dengan warna yang aslinya. Karena itu dengan supaya benar-benar orang tahu putih masih kenapa. Nah, untuk cara membuatnya ini dan teknik, sebenarnya ada dua teknik ini unsur, ada teknik sambung dan ada teknik manualnya di sini. Nah, dia ada kan membuat keramik. Nah, itu ada 5 teknik. Ada teknik putar,
Nah, itu bisa materi kelas nanti di sana juga ada. Terus ada teknik cetak. Nah, pertama dicetak, ada cetakannya. Terus ada teknik pilin, ambil tanah dipilin-pilin. Terus ada teknik lempeng, ambil tanah dilempengin, bisa bikin bentuk piring, kotak atau tempat sabun. Terus ada teknik cuci. Bahan bakunya kira-kira apa nih Pak? Tanah liat. Itu kayak gini, tanah liat. Tanah liat, tapi jenisnya interwear. Terwet. Ya, terus ada yang putih itu namanya stoneware. Ini bagian paling atas. Bagian paling atasnya. Ya bisa lanjut ke kesenian sebelah sini kali ya Pak. Boleh. Ini juga salah satu koleksi dari Majapahit. Ini disebut kendi. Kendi ini kategori atau kriteria keramik tradisional. Ya kan tadi ada tradisional, terus ada keramik kriteria guna dan hias, terus ada konstruksi. Contohnya ini yang tradisional kendi. Nah, kendi ini juga pun ada bentuk dari macam-macam. Nah, kendi seperti ini disebut kendi susu. Terus ada juga disebut ada kendi maling. Kenapa disebut kendi maling? Airnya dari paling bawah, di atas tetap rapat. Oh, unik ya. Ya. Oh iya. Nanti koleksinya ada juga di sana di atas. Ini kendi susu tanpa gelas langsung susu. Ini bahannya interwear. Lihat. Nah, ngomong-ngomong ada di atas nih, kita lihat kira-kira ada apa nih di atas yuk? Karena ada tangga kan ke atas, Iya, pasti tuh. lebih banyak lagi nih koleksi-koleksinya. Penasaran ya kita? Mungkin Boleh kita langsung ke atas. aja. Ya, mari. Nah, sobat pecinta seni, kalau tadi di bawah kita udah tahu nih beberapa kerajinan dari zaman Majapahit. Sekarang di lantai 2-nya kita mau tahu lebih banyak sih dari kerajinan yang ada di sini. Karena dilihat-lihat tuh warna dan bentuknya lebih bermacam-macam. Yuk, langsung kita cari tahu. Kira-kira ada apa aja sih Pak? Ini Pak, di sini Pak. Iya. Nah, tadi kita di bawah melihat tembikar Majapahit yang masih tradisional banget. Iya, ya. betul. Terus kita naik ke atas, ini adalah ruangan keramik kreatif dari Nusantara. Nusantara. Ya, di sini ada keramik dari Singkawang. Nah, terus ada keramik dari Bali. Nah, ini modern. Modern, lebih modern dari yang bawah ya. Ada. Di sana itu bahan dari stoneware. Nah, ini kan interwear beda. Sudah keramik yang sudah diglasir, yang belum diglasir disebut gerabah. Gerabah. Iya, kalau ada tembikar, ada gerabah, ada keramik. Betul. Ya, perbedaannya dari segi pembakaran dan kalau keramik di oven. Oke. Ya. Jadi yang gerabah ini yang belum diglasir ya? Ya, benar. Gerabah itu dia di oven sekali, ya. Diambil di pembentukan nih, nanti kita kan bikin gerabah tuh. Betul. Ya, kita bikin gerabah. Nah, setelah jadi kita keringkan, setelah kering kita jemur, terus diamplas. Nah, lanjut kita masuk oven atau dibakar. Kita yang ada di oven sampai suhu 900 sampai 1000 derajat Celcius. Itu selama 10 jam. 10 jam. Ya, selanjutnya dari gerabah ke keramik kita diamkan dulu tuh, diangkat. Lalu kita celup glasir warna. Setelah glasir warna, kita open kembali dengan suhu 1250 selama 12 jam. Baru jadi keramik. Iya. Oke. Itu gerabah. Dari keramik tadi sebelumnya ada tembikar. Tembikar yang di bawah lantai 1 ya. Ya, ciri khas tembikar itu warnanya kan agak hitam ya, karena dia dibakar langsung. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri khas dari gerabah dari Nusantara nih, keramik kreatif. Bali ini kan ada motif untuk biasanya untuk atas rumah. Di atas dia rumah ya. tradisional. Di Jogja juga ada. Terus ada mahkota nih. Oh, itu yang paling bagus ya. Oh iya. Nah, terus juga dia dari Bali. Dari Bali. Nah, lanjut ada dari Lombok nih. Dia ciri khasnya warna hitam, terus ada koin-koin untuk hiasan motif-motif, terus ada kupu-kupu dan motif. Oh iya. Ya, terus ini mau gerabah teknik lempeng. Lempeng. Ya, kalau kotak itu kan kotak tuh teknik lempeng.
Banyak juga tekniknya ya Pak ya. Ya. Terus ada singkawang. Singkawang kita kalau sudah tahu dia sudah kenal. Ada sebenarnya banyak, ada singkawang, ada di Noyo Malang juga terkenal, ada pleret, terus ada kasongan, daerah lain juga semuanya hasilnya bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Ya, di Bandung juga ada bagus keramik. Kalau di antara ini semua nih Pak, kira-kira yang paling populer tuh yang mana Pak? Semua sih sebenarnya Semua bagus. Bagus ya. banget kelihatannya. Iya, Ya, tapi Pak. ada pertanyaan seperti itu jadi bingung. Jadi bingung ya. Tapi harus kita jawab salah satu, ya kan? Ya boleh itu. Jadi singkawang. Singkawang. Seperti ya. Singkawang mulai dulu sudah terkenal. Terkenal, paling Ya kan? terkenal. Dia dari imigran ya, dari Sabang sini. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke tempat kelasnya aja yuk. 1, 2, 3. Nah, Sobat Pecinta Seni, saat ini kita sudah berada di tempat pelatihan pottery class-nya nih. Masih sama Pak Hendra. Lah, kok Pak Hendranya kemana? Ketinggalan kali, coba kita loncat sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ini dia Pak Hendranya Udah dateng nih, udah Iya. muncul. Dari mana nih tadi Pak? Tadi kita kan habis keliling-keliling. Nah, sekarang waktunya membuat kelas pottery. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di tempatnya nih ya Pak, udah siap juga alat dan bahannya. Gimana Sobat Pecinta Seni, udah penasaran belum? Gimana kira-kira proses pembuatannya tuh gampang atau susah ya? Langsung aja kali ya. Iya. Oke, udah ada nih bahan-bahannya sama alatnya juga di teman kita. Oke, ini mulai dari mana nih Pak? Oke, pertama kita letakkan posisi di tengah. Ya. Nah, sekarang lanjut kita ketok-ketok dulu, padetin tangannya. Oh, iya. Nah, itu juga posisi tengah, dipadetin. Oh my god. Ya, terus padetin. Selanjutnya kaki kirinya taruh di atas. Nih. Udah. Oke. Ke depan 4 kali. Terus, nah itu cara memutarkannya ya. Lanjut tangannya dibasahin dua-duanya, dicelup aja. Wait. Nah, ini juga dibasahin deh. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Nah, langsung dipegang ini. Pegang aja ya. Nah, gini tuh. Terus. Nah, pelan-pelan aja. Ya, terus. Nah, ini untuk melicinkan supaya bulat. Tuh. Nah, kapan waktunya ditambahkan air? Oh, kalau udah Tangannya mulai kalau berasa berasa lengket. kering ya. Ya, lengket boleh tambahin air, itu tangannya lengket. Nah, gini. Lain. Terus. Sekarang waktunya pembentukan. Ya Bu, udah di sini. Buang kalau sini sisanya. Oh, buang. Jangan taruh Oke. ini jadi satu. Nah, pembentukan ini menggunakan jempol. Nah, lurus saja ke bawah. Coba. Tekan ke bawah ya. Ya, ke bawah, lurus. Nah, lurus ke bawah. Nah, pelan-pelan aja. Bentar Pak. Nah, pelan-pelan ya. Terus lurus ke bawah, pelan-pelan. Lurus aja gini. Nah, lurus ya. Terus, terus. Tangannya lembek. Nah, untuk meninggikannya, ini jempol tangan masuk ke dalam. Nah, pencet ke sini. Sampai Oh, ke dalam gitu ya. naik ke atas sampai pelan-pelan. naik. Coba. Ayo. Terus. Hasil nomor 2 ya. Nah, yang penting tahu cara pembuatannya. Kalau mau bagus mah beli aja. Saya kan baru belajar. Nah, terus pelan-pelan naik ke atas. Terus. Pelan-pelan mencetnya ya. Terus. Nah, untuk ini kalau misalkan terasa tidak lurus tangannya gini. Ini. Tuh, dipegang ini dulu. Yang ini? Dari luar ya. Dari luar, bersih. Nah, sambil naik ke atas. Terus ke atas. Nah, teman-teman pecinta seni, sekarang kita lagi ada di proses buat ngehias tadi gerabahnya yang udah kita bikin ya. Hias sih, tadi sih diajarinnya sih cara bikin daun. Tapi daunnya kayaknya kurang gede deh. Iya. Mau bikin yang gede biar di tengah-tengahnya ada apa ya? Di tengah-tengahnya ada benjolan dikit gitu ya. Iya. Ada variasi lah ya. Ada variasi ya. Sesuka-suka kita aja kalau mau hias.
pecinta seni, kita udah selesai nih buat pelatihan gerabahnya. Gimana nih menurut sobat pecinta seni punya kita? Ya buat pemula lumayan lah ya. Gimana menurut Pak Hendra? Bagus. Nah ini teknik putar ya. Teknik putar itu sulit sebenarnya buat gerabah. Iya, betul. Ya kan? Jadi ngerasain kan? Iya tadi. Iya, tapi hasilnya lumayan bagus. Iya, lumayan lah ya. Buat Nih ukuran kayak gini pemula kurang ya. lebih. Ya. Nah, kita mau ngucapin banyak terima kasih nih untuk Pak Hendra karena udah temenin kita mengelilingi Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Betul banget, tadi seru banget ya, udah dikasih knowledge, pengetahuan tentang seni rupa terutama dari gerabahnya itu sendiri. Terus kita diajarin juga langsung buatnya. Oke. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Sudah melihat koleksi, ya, sudah belajar workshop membuat gerabah. Terima kasih. Jangan lupa kembali lagi. Aduh, pastinya kembali lagi dibuat yang kedua dan ketiga kalinya. Iya, ketagihan gak sih? Pasti ketagihan, nanti kesini lagi ya. Lagi. Terima kasih banyak Pak Hendra. Sama-sama, terima kasih juga. Ya. Nah, gimana sobat pecinta seni? Ikutan kita seharian keliling Museum Seni Rupa dan Keramik. Ditambah juga kita ikut pelatihan pottery class nih. Gimana, San? Seru banget dong tentunya. Tadi kita udah belajar banyak banget tentang cara pembuatan gerabah itu sendiri di sini bareng Pak Hendra ya. Oh, nah walaupun hasilnya nggak bagus-bagus amat, tapi ya lumayan lah buat pemula kayak kita ya. Ini bagus sih menurut gua. Bagus ya buat pemula ya. Iya. Nah, buat kalian nih sobat pecinta seni yang mau ikutan belajar juga kayak kita nih sambil mengelilingi museum keramik juga, kalian bisa langsung aja datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua Jakarta Pusat. Harga tiket masuknya murah banget, mulai dari 2.000 untuk anak-anak dan juga 3.000 untuk mahasiswa dan 5.000 untuk orang dewasa. Kalau kalian mau ikutan bikin juga nih pelatihan pottery class kayak kita nih, kalian cukup bayar 50.000 dan hasilnya bisa kalian bawa pulang loh. Nah, itu dia info seputar tentang pembuatan gerabah. Nanti kalau kalian tertarik boleh langsung datang ke sini ya. Sayang sekali, tapi sekarang kita udah di penghujung acara nih, teman-teman semua. Terima kasih udah ngikutin keseruan kita hari ini ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang pastinya dengan informasi dan tema yang lebih menarik lagi pastinya. See you!